Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Eti Astuti, tim guest dari Tamun Bekasi. Kali ini saya ingin membahas bagaimana eh, keberanian ya untuk menjalankan salah satu bisnis. Mungkin kawan-kawan sudah pada paham ya bagaimana kita bergabung di dunia bisnis apapun tetap harus mempunyai keberanian. Nah, kali ini saya akan sharing-sharing kepada teman-teman harus bersikap apa sih ketika saya memilih di salah satu perusahaan. Ya, di situ kawan-kawan ya, pada saat kita memilih salah satu perusahaan, artinya itu pilihan kita semua, pilihan kita pribadi masing-masing. Nah, di situ kita harus membangun bagaimana keberanian kita. Pada saat kita berani mengambil sikap, pasti kita akan mencari ide-ide ya, mencari ide-ide yang baik, ide-ide yang untuk mengembangkan, ide-ide untuk bagaimana kedepannya kita supaya sukses menjalankan suatu bisnis. Yang pertama, kita harus punya ide. Yang kedua, kita harus membangun komunikasi, kawan-kawan ya. Pada saat kita bisnis ya, kita harus membangun komunikasi kita. Bagaimana kita komunikasi dengan mereka ataupun dengan yang lain, dari teman-teman pengajian, teman-teman senam, teman-teman jalan, teman-teman sekolah, teman-teman main, ataupun teman-teman di luar sana. Itu bagaimana caranya kita harus membangun komunikasi dengan baik. Karena apa? Kemarin saya ketemu dengan salah satu leader ya, yang gak asing lagi. Mungkin ya, terima kasih buat bapak leader saya yang sudah mengenalkan saya di bisnis ini ya. Sharing-sharing, saya bilang, Pak, bapak ini visi misi di bisnis ini tuh apa sih? Tapi kata beliau, saya ingin membangun aset, Bu. Oh gitu. Kalau misalkan kita kan ditarget nih, kita kan kerja, kalau kita mau mendapatkan reward, kalau kita mau mendapatkan bonus-bonus, itu kan harus ada omset. Sementara bapak kok membangunnya aset gitu. Terus bagaimana? Nah, kita banyak-banyak ngobrol dengan kawan-kawan yang udah senior ya. Kenapa beliau bilang harus membangun aset? Karena aset ini akan manjang. Aset ini untuk kita mempunyai kesuksesan yang lebih panjang lagi, yang lebih besar lagi dibanding omset gitu. Ketika kita membicarakan tentang omset, pada saat omsetnya habis, omsetnya turun, atau memang hari ini omsetnya juga memang tidak ada, selesai, bisnisnya tidak akan manjang. Tapi kalau kita membangun aset, itu tadi membangun komunikasi. Aset itu bukan hal-hal yang memang harus uang ataupun memang harus dalam bentuk nyata, tetapi kita bangun komunikasi dengan baik ya. Pada saat kita bertemu dengan kawan lama ataupun memang dengan kawan yang baru, ini kita harus jaga hubungan baik ya, jaga komunikasi agar apa? Agar mereka juga merasa memiliki, agar merasa dirangkul ya. Pada saat kita masuk ke dunia multi level itu memang banyak sekali, kalau yang memang omsetnya itu tidak ada, mereka nggak akan merangkul, mereka nggak akan tegur, mereka akan tutup mata karena itu tidak ada omset gitu. Mereka itu tidak ada omset, hanya main-main, hanya nongkrong-nongkrong, hanya ngobrol-ngobrol, hanya minum-minum. Nah, disitulah kalau kita memang mau sukses, itu banyak hambatan ya guys, bukan hanya sekedar mengejar omsetnya saja gitu. Kata leader saya, kalau omset gampang kita cari, tetapi bagaimana kita bentuk komunikasi, itu aset kita ya. Jadi kalau kita mau menjalankan yang lebih baik lagi, harus mau mempunyai ide, membangun komunikasi, dan itu memperbaiki hubungan ya, memperbaiki hubungan. Mungkin dulu saya pernah ada miss dengan si A atau dengan si B, atau memang dengan ada perpecahan. Nah, kita perbaiki hubungannya. Kalau seandainya ada masalah tentang produk-produk ataupun memang tentang bagaimana keseharian kita, tentang pada saat kita menghadapi masalah, memang itu bagaimana caranya kita harus menyelesaikan. Bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini,
kita hi, kita hello, kita tanya apa masalahnya dan lain sebagainya. Karena apa? Membangun aset itu lebih penting daripada membangun omset. Maka beranilah kita bertindak ya, berani bertindak itu nomor satu ya guys ya, berani bertindak. Karena kita kalau memang sudah berani, itu pasti ide-ide akan muncul, kita komunikasi juga akan baik, kita juga akan memiliki perusahaan kita yang kita jalani seperti ini. Kita juga bagaimana mengembangkan sikap yang lebih baik lagi, mengembangkan perusahaan lagi, dan lain sebagainya. Nah itu mungkin salah satu bentuk bagaimana kita keberanian kita untuk menjalankan suatu bisnis. Karena kalau kita ragu-ragu ya, kalau kita ragu-ragu, bisnisnya nggak akan maju gitu. Kita ragu-ragu, kita setengah-setengah, kita asal jalan, asal keluar rumah, tapi tidak ada tujuan, tidak ada visi misi, tidak ada ide-ide. Nah di situ kita ayolah kita bangun ide-ide kita bangun mindset kita ya, agar apa? Agar kita punya visi misi yang lebih baik, kita punya target yang maksimal ya. Sementara ini kawan-kawan hanya segitu yang saya sampaikan ya buat tim guys tentunya. Nanti kita bahas selanjutnya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.